Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Agatha dari jurusan Accounting 23 dengan NIM 01060423112 dari Universitas Ciputra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai penyusutan aset tetap dengan tiga metode dan nantinya saya akan membandingkan laporan keuangan perusahaan Unilever Indonesia Terbuka dengan laporan keuangan di PSAK 1. Nah, sebelum itu saya ingin membahas dengan penyusutan aset tetap dulu. Jadi penyusutan aset tetap itu dia ada tiga metode. Ada metode garis lurus, unit aktivitas, dan metode double declining balance. Kenapa sih aset tetap itu harus disusutkan? Karena harga perolehan atau harga ketika kita jual lagi itu, dia nggak akan sama dengan harga di awal tahun. Misalkan aja, kita beli mesin atau beli kendaraan. Kita beli di tahun 2019. Ketika ingin kita jual lagi 5 tahun ke depan, harganya nggak akan sama dengan harga 2019, pasti akan turun. Nah, harga yang turun itu merupakan harga penyusutan dari aset tetap tersebut. Nah, aset tetap tersebut dapat menyusut karena kualitas atau barang yang dibeli di tahun 2019 atau di tahun awal itu kualitasnya pasti berbeda dengan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu dia perlu disusutkan kalau misalkan dia mau dijual kembali. Oke, lalu di sini ada tiga metode. Kita langsung masuk ke soalnya aja. Hitunglah penyusutan aset tetap berikut dengan metode garis lurus, unit aktivitas, dan metode double declining balance. Di sini penyusutan mesinnya ada terdiri dari book value atau harga perolehan aset sebesar 250.800.000. Ada nilai residu sebesar 7,250 juta dan umur ekonomisnya sebesar 10 tahun. Nah, terus di sini ada aktivitas prediksi per unit. Setiap tahunnya di sini ada prediksinya berapa itu. Kalau ini biasanya dipakai untuk metode unit aktivitas. Kalau misalkan kita beli mobil, dia bentuknya biasanya kilometer. Jadi mobil itu dipakai berapa kilometer per tahunnya. Cuman karena ini mesin, jadi ini kayak prediksi aja. Per tahun itu kira-kira kena berapa untuk pemakaian mesin tersebut. Lalu nanti saya juga akan menjelaskan mengenai partial years. Di sini ada soal, misal mesin dibeli pada 1 April 2019, hitunglah penyusutan mesin tersebut. Nah, karena bukan di awal tahun, kita pakai metode yang partial years. Oke, kita langsung masuk ke Excel-nya aja. Oke, ini yang pertama kita eh, hitung straight line method. Jadi di sini seperti yang saya tadi bilang ada book value, ada value residu, dan umur ekonomis. Ini saya tulis ulang. Nah, book value itu harga perolehan aset. Nah, jadi harga aktiva ini harus kita ketahui dulu dia tuh berapa untuk menghitung straight line method ini. Jadi harga perolehan ini nantinya digunakan untuk dasar depresiasi nilai aktiva tetap periode tersebut. Karena kalau misalkan kita beli di awal tahun, terus kita jualnya 5 tahun kemudian, harganya kan nggak mungkin sama. Jadi oleh karena itu kita perlu tahu book value-nya itu berapa. Terus nilai residu. Nilai residu ini merupakan dia tuh kayak ibaratkan nilai akhir aset setelah dia tuh mengalami pengurangan kualitas atau mengalami kerusakan. Jadi nominalnya tuh bisa mencapai 0 rupiah kalau misalkan emang benar-benar nggak bisa dimanfaatkan. Cuman di sini masih ada value residunya, jadi that's a good point. Terus selanjutnya ada umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini bisa bervariasi tergantung dengan jenisnya. Ada yang mulai beberapa bulan bertahannya, ada yang beberapa tahun. Karena ini mesin, jadi dia lebih bertahan lama ya, tahunan. Terus langsung kita hitung aja. Ini ada straight line method. Jadi ini 10 tahun dimulai dari 2019 saat kita beli dan estimasi 10 tahun ke depan sampai 2028. Terus di sini cost-nya itu didapat dari book value dikurangi residual value. Nah, ketemunya 243.280.000. Ini akan sama setiap tahunnya selama 10 tahun ke depan. Lalu rate-nya kita didapat dari 100% dibagi 10. 10 ini umur ekonomisnya ya. Jadi kalau misalkan eh, kalian hitung penyusutan yang umur ekonomisnya 5 tahun atau berapa tahun, itu disesuaikan juga dengan umur ekonomis kalian, penyusutan yang kalian hitung. Nih, rate-nya sama ke bawah. Lalu untuk annual expense ini didapat dari cost dibagi dengan rate. Nih, hasilnya 24.328. Ini akan sama seperti sama sampai tahun
berikutnya. Lalu akumulasi depresiasi, ini tahun pertama masih belum ada perubahan. Tahun kedua itu didapat dari akumulasi depresiasi tahun 2019 ditambah dengan annual expense di tahun 2020. Di tahun ketiga juga sama, rumusnya tahun keempat dan tahun seterusnya sampai tahun ke-10, akhir tahun ke-10. Nah, lalu di sini book value itu didapat dari book value dikurangi annual expense di sini. Book value tahun pertama ketemunya segini. Lalu di sini book value yang tahun kedua didapat dari book value tahun 2019 dikurangi dengan annual expense di 2020. Begitu juga dengan tahun ketiga dan tahun seterusnya sampai tahun ke bawah sampai kita menemukan hasil 7,520 juta. Nah, ini straight line method. Lalu selanjutnya kita ke metode unit aktivitas. Metode unit aktivitas itu dia ngitung berdasarkan aktivitas prediksi per unit di selama jangka waktu umur ekonomis tersebut. Dan di sini saya tulis soalnya lagi biar nggak bingung. Nah, terus di sini year dan units of activity ini didapat dari soalnya yang tadi. Nah, cost per unit ini kita nemunya gini. Oke, jadi sebelum itu kita harus hitung book value atau nilainya dulu. Ini kan book value awal. Nah, saya hitungnya di sini. Ini didapat dari book value dikurangi nilai residu. Ini biaya penyusutannya sampai kayak book value dikurangi nilai residu. Ntar ketemunya 243.280.000. Lalu di sini unit activity-nya selama 10 tahun itu dijumlahkan ya. Jumlahkan hasilnya sebesar 9.457.000. Lalu di sini untuk menemukan cost per unitnya tinggal dibagi aja value yang ini dibagi dengan total units of activity. Jadi 25,72 juta nih cost per unitnya. Cost per unit sampai 10 tahun ke depan itu sama ke depannya. Lalu annual expense. Annual expense ini didapat dari units of activity dikali cost per unit. Karena setiap tahun units of activity-nya ini berbeda, jadi annual expense-nya juga pasti berbeda. Nggak sama seperti yang straight line tadi, di mana annual expense-nya sama terus 10 tahun ke depan. Unit activity ini berbeda. Tuh. Units of activity kali cost per unit, ini juga dikali, begitu juga sampai ke bawah. Yang bawah masih sama ya. Terus kalau akumulasi depresiasi, ini masih kalau tahun pertama masih belum ada depresiasinya, jadi masih ditambah nol. Nah, kalau tahun kedua ini didapat dari akumulasi depresiasi tahun 2019 ditambah dengan annual expense 2020. Begitu juga dengan tahun selanjutnya sampai tahun terakhir. Nah, lalu book value-nya kita hitung dengan cara book value yang awal dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang ini. Tuh. Tapi untuk tahun kedua ini berbeda. Tahun kedua kita pakai book value yang di 2019 ini baru dikurangi dengan annual expense di 2020. Tahun ketiga juga gitu. Jadi yang beda cuma tahun pertama doang. Tuh, book value kurangi annual expense. Itu sampai tahun terakhir. Tuh. Hasilnya sama ya, yang akumulasi depresiasi sama book value 243.280 sama 7,5 juta. Ini sama. Kalau misalkan eh, tahu benar salahnya itu tiga metode itu harus benar di akumulasi depresiasi sama book value-nya. Oke, kita lanjut ke metode declining balance atau penyusutan saldo menurun ganda. Oke, jadi di sini saya seperti biasa tulis soalnya ulang. Di sini ada beginning book value. Di sini beginning book value-nya bisa dilihat kalau double declining balance. Itu kalau tahun 2019 masih awal, jadi masih pakai yang 250 juta ini.
tapi tahun kedua. Jadi ini tuh ngitungnya kayak satu per satu setiap tahunnya. Jadi mulai dari tahun 2019 dulu. Jadi beginning book value-nya masih ngikutin yang beginning book value yang awal 250.800 ini. Nah, declining balance rate ini tuh beda dengan unit straight line atau units of activity. Dia itu dikali dua karena dia penyusutan saldo benaran ganda. Dia tuh kalau misalkan dibandingkan dengan dua metode sebelumnya, itu dia tuh harus lebih hati-hati buat nentuin estimasinya. Karena tuh nominal penyusutannya itu emang sengaja dinaikin 2 kali lipat. Nah, jadi ntar di akhir kita butuh penyesuaian. Nah, sekarang kita cari dulu declining balance rate-nya itu didapat dari 100% tadi dibagi dengan umur ekonomisnya jadi 10%, terus dikali 2. Karena ini double declining balance, jadi dia perlu dikali 2. Jadi ketemu 20% tuh. Sampai ke bawah juga declining balance-nya masih sama. Lalu untuk annual expense itu seperti biasa, beginning book value dikali dengan declining balance rate. Ke bawahnya juga masih kayak gitu. Tapi ini kita bedanya selesain satu-satu. Nih. Terus akumulasi depresiasi karena masih tahun pertama, jadi belum ada depresiasinya, jadi ini kita tambah 0. Kita kerjainnya satu per satu. Nih. Terus di book value akhir itu didapat dari beginning book value dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi ketemunya 200.640.000. Nah, book value di tahun 2019 ini nanti jadi beginning book value di tahun 2020. Nih, tuh. Terus dikali 20% juga. Terus ntar annual expense-nya dari beginning book value dikali declining balance rate. Lalu akumulasi depresiasinya adalah akumulasi depresiasi tahun 2019 ditambah annual expense tahun 2020. Jadi ketemunya segini, terus book value di tahun 2020 didapat dari book value 2019 dikurangi dengan annual expense 2020. Nah, hasilnya 160.512 kan. Nah, ini dijadikan dengan beginning book value yang akhir. Gitu terus sampai tahun 2027. Ya, jadi eh, nguler gitu ngerjainnya satu baris, satu baris, satu baris. Kalau yang dua metode sebelumnya kan langsung kayak dua rata per kolom gitu. Ini dia per baris. Nah, terus 2022, 2028 maksudnya, ini yang perlu penyesuaian. Ini awalnya masih sama, beginning book value-nya didapat dari book value 2027, terus ini masih sama, dan annual expense-nya didapat dari ini book value yang udah dikurangi dengan nilai residu segini, itu annual expense-nya didapat dari book value yang udah dikurangi dengan value residu, dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang di akhir. Jadinya segini. Lalu, akumulasi depresiasi ini didapat dari akumulasi depresiasi 2027 ditambah dengan annual expense 2028. Lalu book value-nya di sini ketemu dari dua book value yang awal dikurangi akumulasi depresiasi yang akhir. Tuh, jadi ketemunya kayak gini. Ini disesuaikan. Jadi, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan beginning book value harusnya dikali dengan 20% ini. Nah, hasilnya beda. Ini harusnya 6 juta, tapi di sini 26 juta. Ini kenapa? Karena kita harus disesuaikan. Nih, kita sesuaikan dengan cara kita mengurangi value yang udah dikurangi value residu, dikurangi dengan akumulasi depresiasi 2027. Nah, dengan itu kan hasilnya kan sama dengan tiga metode lainnya. Tuh, 243 juta dengan 7,5 juta. Ini. Penyesuaiannya, bedanya penyesuaiannya di declining balance method ini cuma di annual expense-nya aja. Oke, lalu lanjut ke ini. Misal mesin dibeli pada April 2019, hitunglah penyusutan mesin tersebut. Nah, karena ini belinya bukan di awal tahun, jadi kita butuh eh hitungnya pakai partial year. Nih partial year-nya. Ini kalau partial year itu dia bisa dihitung dengan metode straight line sama declining balance aja. Kalau units of activity dia nggak ada. Jadi pertama kita hitung pakai straight line method dulu.
Ini masih sama year-nya, umur ekonomisnya 10 tahun, cost-nya didapat dari book value kurangi value residu tadi, dan rate-nya 100% dibagi dengan 10 tahun atau umur ekonomis. Dan annual expense ini didapat dari cost kali rate, masih sama ya dengan tadi. Bedanya di sini kita selipin partial years aja. Partial years di sini itu 9/12 ya. Ini yang masih belum, yang masih ada di kedepannya ya. Ini disederhanain sama Excel. Nah, terus current year expense ini didapat dari annual expense dibagi dengan dikali dengan partial years tuh. Jadinya segini. Lalu akumulasi depresiasinya ketemu segini. Nah, karena dia tahun pertama jadi masih belum ada depresiasi, jadi dia masih sama ya. Alias ditambah 0, nggak ada penambahan. Terus tahun kedua sampai tahun ke-9 ini dia sama terus. Dia ngikutin annual expense-nya di sini tuh, sama terus sampai tahun ke bawah. Tuh akumulasi depresiasinya juga dari akumulasi depresiasi tahun 2019 dikurangi dengan current year expense di 2020. Itu juga yang bawah. Terus kita di tahun terakhir itu kita selipin ini 3/12 ya. Disederhanain sama Excel-nya jadi 1/4. Dan ini current year expense-nya dari annual expense kali partial years. Jadi yang perlu dikali itu cuma tahun pertama dengan tahun terakhir doang. Ketemunya 6,82 juta. Terus akumulasi depresiasinya dapat dari sini. Akumulasi depresiasi 2027 ditambah dengan current year expense di 2028. Nah, dia ini nanti current year expense-nya ditambah semua dan ketemunya sama. Sama dengan di akumulasi depresiasi tahun 2028. Nah, itu cara ngitung partial years yang straight line method. Gampang kan? Oke, terus kita lanjut ngitung ke declining balance method. Jadi di sini masih sama, beginning book value ini kita hitungnya satu-satu ya per baris. Masih sama dengan cara ngitung declining balance method. Dia tahun pertama masih ngikutin yang di soal book value-nya, terus declining balance rate-nya 2 dikali 10%. Itu dari 100% dibagi umur ekonomis dikali 2 karena dia double declining. Jadi dia declining balance rate-nya juga dia harus dikali 2. Annual expense didapat dari beginning book value dikali declining balance rate. Terus dia di sini partial years-nya sama kayak yang itu 9/12, cuman sama Excel-nya disederhanain jadi 3/4. Terus current year expense-nya itu didapat dari annual expense dikali partial year dan akumulasi depresiasi karena ini masih tahun pertama belum ada depresiasi jadi dia ditambah 0 atau sama aja dengan current year expense-nya. Nah, terus bedanya, kalau misalkan eh, yang biasanya akumulasi depresiasi tahun pertama ini kan bakal jadi beginning book value tahun kedua. Nah, cuman ini bedanya kalau di partial years tahun kedua tuh beginning book value-nya didapat dari book value dikurangi dengan akumulasi depresiasi tahun pertama. Jadinya ketemu segini. Terus annual expense-nya didapat dari beginning book value kali declining balance rate. Nah, terus ini sama. Current year expense tahun kedua sampai tahun ke-9 ini sama dengan annual expense-nya tuh. Jadi nggak ada yang berubah. Yang dikali cuma tahun pertama dengan tahun terakhir doang. Terus akumulasi depresiasi ini didapat dari akumulasi depresiasi 2019 ditambah dengan current year expense di 2020. Sama. Terus di tahun ketiga juga begitu sampai lurus terus sampai tahun ke bawah. Nah, tahun ke bawah yang terakhir ini yang butuh penyesuaian sama dengan double declining yang metode eh, yang full years gitu. Ini masih sama, ini masih dikali. Nah, ini partial years. Nah, ini yang perlu disesuaikan. Kita cari current year expense. Ini dari akumulasi depresiasi. Ini akumulasi depresiasi yang terakhir ya. Ini didapat dari current year expense tahun terakhir itu didapat dari akumulasi depresiasi 2028 dikurangi dengan akumulasi depresiasi di 2027. Nah, ketemunya 3 juta. Karena kalau misalkan kita nggak sesuaikan, kita tuh bakal ketemunya kayak gini. Misalkan ini kita kali dengan 1/12.
Dikali tuh jadinya beda ya. Jadi oleh karena itu kita perlu penyesuaian. Sehingga nanti kalau misalkan ini ditambah semua, jadi balance ya hasilnya sama 218 juta. Mudah kan cara menghitung penyusutan aktiva tetap? Oke, lalu selanjutnya saya ingin membagikan perbandingan. Saya ingin membandingkan antara TSAK 1 dengan laporan keuangan di PT Unilever Indonesia Tbk terbuka. Kita pakai yang ini aja. Hmm, Oke. Oke. Oke, jadi di sini saya menjelaskannya dari PPT. Cuma nanti kalau misalkan masuk ke laporan keuangan, kita buka PSAK yang benar-benar lengkap ya. Oke. Jadi di sini ada tujuan financial statement. Cuman kita mau langsung bahas ke laporan keuangannya aja. Oke, jadi laporan keuangan itu basically dia terdiri dari beberapa hal ya. Dia ada terdiri dari laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi komprehensif itu laporan yang disusun buat menyajikan kinerja ekonomi di periode tertentu. Biasanya itu disajikan selama periode 1 tahun. Dia tuh terdiri dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Terus kalau misalkan laporan keuangan itu juga selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal seperti yang kita bikin di video sebelumnya. Terus ada laporan arus kas yang mencatat tentang pengeluaran atau arus kas. Terus ada catatan laporan keuangan dan laporan posisi keuangan pada awal periode. Jadi ini yang akan kita bahas, yang akan kita bandingkan. Nah, di sini laporan ke posisi keuangan. Kita langsung buka aja ya. Ini. Nah, dia terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu kayak kas, piutang, persediaan. Nah, di sini di laporan ini ada kan tuh. Dia ada persediaan juga karena ini perusahaan dagang. Jadi ada persediaan. Terus ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu kayak aset tetap kayak mobil, kayak mesin, goodwill, harta tidak berwujud. Terus liabilitas, ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Terus ada ekuitasnya juga. Nah, di sini ada aset lancar, ada liabilitas lancar. Ini tuh kayak penjelasannya doang aja. Nah, kita langsung bandingin aja pakai, nah ini PSAK. Nah, dia tuh ada peraturan-peraturannya kayak gini tentang peraturan yang pertama atau yang paragraf berapa. Tuh, dia di sini juga ada di PPT tadi tuh yang kayak lebih kompleks atau lebih jelas dan lebih gampang dimengerti aja. Tuh, dia asetnya ada kan. Cuman kita langsung buka ke laporan laporan keuangannya aja. Tuh, dia peraturannya banyak banget. Cuman di sini saya ingin membahas tentang itu. Nah, di sini laporan posisi keuangan. Kita bahas laporan posisi keuangan tersebut ya. Nah,
Di sini dia disajikan di tahun ini anggap aja 2016 dengan 2017 ya. Di sini ada, di sini sama ya dengan PSAK 1 di PT Unilever Indonesia Terbuka ini, dia menyajikan 2 tahun, 2021 dengan 2022. Biasanya perusahaan tuh butuh pembanding gini biar melihat ini perusahaan itu dia tuh kondisi keuangan atau kinerjanya itu naik atau turun. Nah, di sini ada aset. Aset dibedakan dengan aset lancar dan aset tidak lancar. Kayak ke aset lancar itu kas, piutangnya berapa, nanti nanti ditambah. Terus ini perlu ditambah dengan aset tidak lancar lagi. Nah, ini sama ya, sesuai dengan PSAK 1. Aset lancarnya dia di sini ada ditambah jumlah aset lancar tuh, terus jumlah aset tidak lancar, nah terus ditambah. Nah, terus kita cek liabilitas. Liabilitas atau utang. Di sini ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, di sini PT Unilever Terbuka juga ada yang menghitung tentang liabilitas, ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dia dibandingin antara 2 tahun di 2021 dan 2022. Jadi sesuai ya dengan PSAK 1. Terus di sini ada ekuitas, terakhir ekuitas. Di sini ekuitasnya terdiri dari modal saham, terus ada saldo laba. Nah, cuman bedanya di sini tuh kayak lebih detail aja ya di laporan PT Unilever ini. Dia ada saldo laba yang dicadangkan dan yang sebelum dicadangkan. Itu nanti di dua-duanya ditambah dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya ditambah. Nanti hasilnya akan sama dengan jumlah asetnya. Tuh, berarti ini laporan eh, sudah benar ya. Dia 18,3 juta dengan 19 juta. Tuh, 18,3 dengan 19 juta. Berarti ini laporan PT Unilever Terbuka ini laporan posisi keuangannya sudah benar dan sudah sesuai dengan PSAK 1. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Oke, di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Tuh, jadi di sini ada pembandingannya juga 2021 dan 2022 sama dengan PSAK 1. Dan dia di sini menghitung pendapatan dan beban. Sini pendapatannya ada sekian. Cuman bedanya di sini dia tuh langsung dihitung pendapatan bersihnya atau untungnya. Dia dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Kalau di sini ada pendapatan terus baru dikurangi dengan HPP-nya. Terus di sini laba brutonya sama kan? Ada laba brutonya, terus ada laba sebelum pajak. Nah, di sini tuh kayak bedanya ya dengan yang kita kerjakan kemarin, di sini tuh kayak lebih detail aja. Dia ada kayak pajak, terus klaim asuransi pajak gitu-gitu. Nah, di sini tuh kena pajak kalau karena tuh kalau misalkan kita perusahaan dagang dan kita nyerahin barang itu dia tuh biasanya kena pajak ke perantara pedagang. Karena itu tuh dianggap sebagai penyerahan penjualan dan transaksi itu tuh pasti dikenakan dengan pajak. Jadi di sini tuh banyak yang melibatkan pajak nih, kayak ada laba sebelum pajak dan laba sebelum pajak penghasilan gitu-gitu. Cuman ini sesuai ya dengan yang itu. Nah, terus ini penghasilan komprehensif lain dan pos-pos yang direklasifikasikan ke laba rugi. Nih. Nah, terus ini ketemu penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah kena pajak nih. Ini adalah laba sebelum bunga, pajak, dan penyusutan dan amortisasi. Dan di sini eh, udah dijelasin antara 2 tahun ya perbandingannya. Lalu selanjutnya di sini laporan laba rugi atau untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Oke. Mungkin di sini bedanya kalau misalkan di PT Unilever Terbuka ini dia langsung disajikan ya. Yang berakhirnya 2000 berapa. Kalau ini dia agak dipisah. Oke. Terus ini yang laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Ini sama dengan yang di sini ya. Kita putar dulu.
Nih, cuman yang bedanya dengan yang kita kerjakan kemarin kayaknya ini kayak lebih kompleks gitu. Nih ada saldo per Januari, di sini ada saldo per 31 Desember. Ini bedanya kayak kayaknya dia bikinnya di akhir tahun deh. Nah, di sini ada modal saham, terus ada saldo laba, penjabaran kegiatan usaha, investasi dalam instrumen kualitas, terus di sini total ekuitasnya dijumlahkan. Tuh. Ini sama ya, ada jumlahnya. Cuman bedanya ini mungkin cuman berbeda di saldo labanya aja. Mungkin ini kayak sudah include. Oh, ini. Dia saldo labanya di sini. Saldo laba yang belum dicadangkan. Bedanya di situ aja. Mungkin kayak posisinya ketukar-tukar. Cuman ntar ujung-ujungnya juga sama dengan PSAK 1. Jadi ini laporan perubahan modelnya juga sesuai. Kemudian kita balikan lagi. Ini udah slide terakhir ya. Yang di PSAK 1. Cuman ini tuh harusnya masih ada tuh komprehensif digabung. Ini sama ya, sama sebelumnya. Tuh, terus ini ada klasifikasi beban. Terus kita cari lagi di sini ada apa lagi. Oke, ini ada PT Unilever laporan arus kas. Oh iya, cuman di sini nggak ada laporan arus kas sih yang menjelaskan arus kas. Terus, oke, jadi kayak kita bandingin sendiri aja dengan yang biasanya kita ketahui, biasanya laporan kas nih. Dia lengkap ya, dia arus kas itu dibagi jadi tiga. Arus kas untuk aktivitas operasi, yang kayak penerimaan dari pelanggan, pendapatan, persediaan gitu-gitu. Terus ada arus kas investasi, yang kayak penjualan peralatan, penjualan mesin, dan arus kas untuk aktivitas pendanaan. Jadi di sini dia tiga-tiganya udah ada ya. Terus di sini kas pada awal tahun dan kas pada akhir tahun. Terus di sini ada kenaikan ya. Untuk kas awal tahunnya di 2022. Nih, laporan arus kasnya juga sesuai, walaupun di PSAK tadi tidak terlalu ditampilkan. Nah, udah selesai. Nah, jadi setelah melihat antara laporan PSAK 1 dengan laporan PT Unilever Indonesia Terbuka, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan di PT Unilever Indonesia Terbuka ini sesuai dengan laporan keuangan PSAK 1. Berarti dia mengikuti standar PSAK 1 ini. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Saya tadi sudah menjelaskan penyusunan aset tetap dan saya membandingkan laporan keuangan PSAK 1 dengan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Terbuka. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan maaf jika ada kekurangan info atau ada salah kata. Dan saya berharap ilmu ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih.